Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast LBH Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya bersama dengan mahasiswa PKL UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi LBH Bulan Bintang dalam menangani masyarakat yang kurang mampu. Kebetulan narasumber kali ini langsung kita datangkan dari Sekretaris LBH Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya. Baik Pak, silakan diperkenalkan nama, profesi, dan kesehariannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi saya belum kenalan nih dengan siapa nih? Iya. Perkenalkan, nama saya Laila Hikmah Ramadhani. Oke. Saya dari mahasiswa PKL UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke. Jadi saya panggil Mbak Laila aja Iya. biar lebih akrab gitu kan. Nah, terima kasih atas undangannya ya. Iya, sama-sama Pak. Kesempatan yang luar biasa sekali saya bisa hadir memenuhi undangan dari UIN Malang melalui Mbak Laila kali ini. Saya langsung aja biar kita nggak terlalu berlama-lama. Nama saya Francis Garo Widianto ya. Seperti tadi sudah disinggung sama Mbak Laila nih tentunya. Saya saat ini berada di LBH Bulan Bintang Malang Raya dan menjabat sebagai sekretaris. Ya, keseharian saya sebagai seorang advokat, ya. Saya juga seorang mediator, saya juga legal auditor juga, ya, dan lain-lain. Nanti kalau nggak panjang nanti, jadi ya kurang lebih seperti itu dulu sih, ya perkenalannya. Nanti kita akan bisa langsung discuss dan sebagainya. Seperti itu. Jadi begitu ya profil dari narasumber kita hari ini. Jadi gini Pak, sebenarnya masyarakat di luar itu masih bingung sebenarnya apa sih LBH itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu pengertian LBH kayak gitu. Ya, jadi gini ya Mbak Laila, kalau kita berbicara sebuah yang namanya LBH itu kan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum. Ya, sebenarnya LBH ini sudah nggak asing saya kira ya, khususnya di telinga masyarakat gitu ya. Karena apa? Yang pertama, LBH ini sudah pasti punya payung hukum yang jelas, di mana undang-undang terkait bantuan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Itu yang pertama. Jadi saya kira lembaga bantuan hukum itu sudah tidak asing di telinga masyarakat. Nah, kalau tadi Mbak Lila menyampaikan atau menanyakan sebenarnya apa sih lembaga bantuan hukum itu? Ya, kita adalah sebuah wadah, gitu ya, sebuah organisasi di mana kita memberikan sebuah pelayanan-pelayanan hukum ya bagi masyarakat. Ya, karena seperti yang kita tahu ya sampai hari ini tingkat kesadaran hukum, tingkat melek hukum bahasa masyarakat kita masih boleh dibilang, saya nggak bilang rendah ya, tapi memang masih kurang seperti itu, sehingga eksistensi daripada LBH atau lembaga bantuan hukum ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjembatani itu. Nah, jadi pada prinsipnya secara general gitu ya, LBH ini membantu masyarakat ya dalam penanganan perkara dan juga memberikan sebuah pemahaman agar masyarakat kita ini lebih melek hukum. Tapi seperti itu secara generalnya ya Mbak. Iya. Jadi misal ada masyarakat yang butuh bantuan tapi masih bingung mau kemana, jadi cocok ya ini LBH buat pilihan dari mereka. Ya, overall memang sejauh ini memang LBH itu menjadi pilihan utama memang Mbak Laila. Ya, karena kita tahu ya belakangan ini, jadi gini Mbak Laila, kita itu dalam dunia hukum ya, itu kan ada dunia praktisi ya, ada dunia teoritis. Kalau teoritis biasanya kita dapatkan di perkuliahan seperti itu, atau seminar-seminar, simposium dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara dunia praktisi ya, itu ada yang namanya praktisi langsung yang terjun di lapangan, biasanya advokat gitu ya, pengacara lah seperti itu. Nah, ada juga yang sifatnya kelembagaan. Nah, melalui kelembagaan inilah akhirnya yang disebut tadi yang Mbak Laila sampaikan itu kan, inilah yang namanya lembaga bantuan hukum seperti itu. Jadi kalau memang masyarakat ya, dirasa kurang atau ada sesuatu hal, perkara, permasalahan yang terkait dengan hukum, itu memang alangkah lebih baiknya datang kepada lembaga bantuan hukum. Agar apa? Kalau datang ke sebuah lembaga itu biasanya penjelasannya akan jauh lebih komprehensif. Karena ketika kita berbicara lembaga, orang-orang yang ada di dalamnya itu yang pertama pastinya orang-orang yang berkompeten.
Jadi tidak hanya melulu orang tunggal. Misalkan kalau kita datang ke advokat atau pengacara, memang biasanya kalau yang memang pengacara tersebut tidak punya partner atau rekan kan hanya tunggal, sehingga advice-nya ya hanya terbatas pada sudut pandang advokat atau pengacara tersebut. Lain ceritanya kalau misalkan seorang masyarakat tersebut datang ke sebuah lembaga, nah di sana pasti punya tim, punya spesialisasi tertentu, sehingga pemahaman atas sebuah perkara tersebut lebih komprehensif. Jadi sangat cocok saya kira Mbak Lela untuk datang ke LBH gitu. Oke Pak. Kemudian untuk fungsi dan tujuan dari LBH sendiri itu apa? Ya, sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung sedikit ya Mbak. Jadi misi besar dari sebuah lembaga bantuan hukum itu sebenarnya adalah kembali lagi, karena saya tadi katakan tingkat melek hukum masyarakat kita ini masih perlu ditingkatkan lagi, ya masih perlu ditambah, sehingga misi besarnya adalah ke sana gitu loh. Jadi bagaimana cara kita membuat masyarakat itu atau memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pemahaman, bahkan tidak jarang pendampingan apabila memang masyarakat tersebut tersangkut sebuah permasalahan hukum seperti itu. Jadi misi besarnya yang penting, yang pertama adalah membuat masyarakat kita sendiri itu adalah melek hukum, itu pasti. Sehingga apa? Kalau masyarakat itu melek hukum, ya kita berat insya Allah tidak pernah juga tersangkut juga masalah hukum seperti itu. Tapi apabila ya kita kan tidak pernah tahu ya namanya musibah, cobaan, ujian, ternyata tersangkut permasalahan hukum, LBH dalam hari ini LBH Bulan Bintang sendiri siap untuk melakukan pendampingan seperti itu. Jadi misinya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya melulu soal untuk selesaikan masalah-masalah hukum, tapi juga bisa melakukan pendampingan bagi orang-orang yang mungkin butuh pengetahuan lebih dalam lagi mengenai hukum gitu ya Pak? Ya betul, jadi seperti itu, karena tidak jarang ya sebenarnya kalau ini saya berbicara dari sudut pandang LBH Bulan Bintang Malang Raya ya, tidak jarang selain pendampingan pada masyarakat yang memang membutuhkan pendampingan pada saat baik di kepolisian, di persidangan dan proses-proses peradilan yang lain, kita juga memberikan tadi saya bilang kita mengedukasi lah ya, penyuluhan seperti itu. Jadi kita turun kita benar-benar turun ke masyarakat, ke grassroots yang paling bawah, di mana ada sebuah potensi loh. Kita nggak harus menunggu permasalahan itu muncul ya. Tapi ketika kita membaca pada di suatu lingkup masyarakat tertentu, misalkan di sana kok sering terjadi permasalahan hukum, misalkan sering terjadi pencurian, misalkan terjadi perceraian, misalkan, atau bahkan hal-hal lain yang terkait dengan hukum yang mereka masih belum paham terkait dengan itu, kita jemput bola. Selama memang ada yang misalkan melaporkan ke kami begitu ya, terus juga sebenarnya kami juga punya tim ya, kami punya tim riset di lapangan, misalkan yaitu tadi di daerah tersebut butuh penyuluhan, butuh sosialisasi dari kami akan turun. Seperti itu. Oke. Cukup banyak ya yang dapat dilakukan oleh LBH sendiri. Kemudian mungkin masih di luar sana juga mungkin masih bingung. Jadi sebenarnya perbedaan dari LBH sama kantor advokat independen itu seperti apa Pak? Nah, jadi gini sih, memang ketika kita berbicara goals-nya, kita berbicara goals atau hasil akhir mungkin beda-beda tipis ya, beda-beda tipis gitu ya. Nah, goals-nya adalah bagaimana cara kita mungkin antara LBH dan kantor advokat independen itu adalah memberikan pendampingan seseorang atau masyarakat yang tersangkut atau mengalami permasalahan hukum. Tapi kembali lagi saya singgung di awal tadi, yang membedakan adalah apabila datang ke sebuah lembaga atau lembaga bantuan hukum, biasanya ulasannya atau kaji perkaranya itu jauh lebih komprehensif, karena memang di lembaga itu tempat berkumpulnya orang-orang hukum, baik praktisi maupun akademisi seperti itu. Jadi saya kira ketika seseorang itu datang ke kantor lembaga bantuan hukum ya, ketika dia membahas sebuah permasalahannya seperti itu ulasannya akan jauh lebih komprehensif, dan kita pasti akan memberikan ulasan sebagaimana kompetensi yang dimiliki oleh tim kami. Jadi misalnya nih contohnya orang tersebut datang ke kami ya, membawa permasalahan misalnya terkait dengan pidana, terkait dengan kepolisian. Ya, advice yang kita berikan ya, atau pendamping atau PIC atau orang yang incas lebih banyak pada konteks permasalahan tersebut adalah ahlinya. Misalkan yang betul-betul memang pakar pidana seperti itu. Ketika yang datang terkait dengan hutang piutang, misalkan itu kontrak kerja dan sebagainya, kami juga punya ahli perdata tersendiri. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang atau masyarakat tersebut datang ke
LBH, khususnya lembaga kami di LBH Bulan Bintang Malang Raya, kita pasti akan memberikan sebuah pendampingan dan kita tujukan kepada ekspertis yang betul-betul kompeten di bidang. Seperti itu. Nah, kalau advokat, nah itu tadi secara kelembagaan di lembaga bantuan. Nah, kalau advokat, saya tidak mengatakan bahwa advokat atau kantor advokat independen tersebut kurang komprehensif, tidak. Tapi memang kembali lagi, ya kita sama-sama tahu lah stigma di luar sana bahwa memang advokat itu sampai saat ini masih terkesan mahal, terkesan mewah, ya kan? Biaya perkaranya menjadi tidak karuan. Bahkan ada yang ironis tuh sempat mengatakan permasalahannya hilang kambing, biayanya hilang sapi. Itu ya. Mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata bahwa memang fenomena tersebut masih ada, Mbak Laila, di lapangan. Jadi saya kira kalau memang masyarakat itu merasa membutuhkan pendampingan yang komprehensif, saya kira memang idealnya dia akan datang ke sebuah lembaga bantuan. Baik, tadi kan sempat Bapak singgung mengenai perkara yang dapat diselesaikan di LBH, kan ada pidana, perdata. Mungkin apakah ada perkara-perkara lain yang dapat diselesaikan oleh LBH Bulan Bintang sendiri? Ya sebenarnya banyak ya Mbak Laila. Kalau saya bicara dari sudut pandang LBH Bulan Bintang Malang Raya, kita sudah menangani berbagai macam perkara. Ya, tidak hanya lingkupnya pidana dan perdata, kita juga sempat terkait dengan hukum ketenagakerjaan kita juga mengerjakan. Jadi sempat kita punya klien itu seorang karyawan, buruh lah bahasanya gitu ya. Nah dia terkena PHK, tapi sifatnya adalah PHK sepihak, gitu, sehingga dia menuntut keadilan, dia datang pada kami seperti itu. Jadi ya kita melakukan pendampingan. Gitu. Kita juga punya ekspertis di bidang legal audit salah satunya. Jadi ketika ada sebuah perusahaan gitu kan datang, jadi bahasanya yang datang ke kami itu sangat kompleks sekali, tidak hanya dari kalangan bawah saja gitu, menengah ke atas pun ternyata LBH itu juga dilirik oleh mereka. Gitu. Selama memang sekali lagi saya sampaikan, selama memang orang-orang yang berada di sebuah lembaga bantuan tersebut adalah orang-orang yang punya kompetensi yang bagus seperti itu. Jadi kalau permasalahan kami sudah banyak sekali sih. Oh iya. Untuk LBH sendiri kan mungkin ada nih kegiatan-kegiatan rutinan atau penyuluhan-penyuluhan, apakah itu sering dilakukan atau mungkin ada program kerja lainnya yang sering dilakukan oleh LBH sendiri ke masyarakat? Oke. Jadi kembali lagi kalau kita bicara lembaga bantuan hukum ya, kita tadi kan punya payung regulasi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, khususnya di pasal 10-nya itu memang ada beberapa hal yang menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu lembaga bantuan hukum. Salah satunya seperti yang Mbak Raya tadi tanyakan, apa ada program kerja atau kegiatan rutin, dan memang itu merupakan satu kewajiban, salah satu kewajiban dari lembaga bantuan hukum. Jadi karena lembaga bantuan hukum ini adalah memang betul-betul lembaga yang non-profit ya, kita benar-benar diawasi dan difasilitasi oleh negara, sehingga program-program kerja, kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan seperti tadi disampaikan penyuluhan di masyarakat, sosialisasi langsung ke masyarakat, itu kita laporkan kembali ke kementerian seperti itu. Jadi memang salah satu kewajibannya adalah pertama membuat program kerja dulu. Nah, program kerja kan isinya banyak, salah satunya seperti sosialisasi tadi, penyuluhan, pendampingan, itu masuk pada akhirnya kepada kegiatan-kegiatan di lapangan, dan itu kita laporkan seperti itu. Nah, untuk profesi hukum nih yang dapat bekerja di LBH Bulan Bintang sendiri itu seperti apa? Apakah harus advokat saja atau mungkin Bapak tadi sebagai legal auditor atau gimana Pak? Jadi tidak terbatas ya kalau saya menyimpulkan, walaupun memang secara regulasinya di Undang-Undang Bantuan Hukum di Nomor 16 2011 memang di pasal 9-nya itu berbunyi memang bahwa salah satu hak daripada lembaga bantuan hukum, dia bisa merekrut advokat, ya kan, dosen, terus paralegal, dan praktisi-praktisi hukum yang lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada mediator mungkin, legal auditor mungkin, bahkan kontrak drafter pun bisa masuk kepada lembaga bantuan hukum. Tapi yang penting satu, kalau menurut saya dan khususnya yang selalu kami jaga di lembaga bantuan hukum Bulan Bintang ini adalah orang-orang yang bergabung dengan kami di lembaga bantuan hukum Bulan Bintang ini adalah orang yang punya kompetensi tersendiri. Sehingga kalau itu saya tidak mengeneralisir ya, tapi kalau
kami di Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang itu menerapkan hal tersebut, sehingga orang-orang yang mau bergabung dengan kami dia harus punya jam terbang, ya, pengalaman seperti itu, dan kompetensi-kompetensi keahlian yang khusus seperti itu, karena kompleksitas permasalahan di masyarakat itu kan banyak sekali nih Mbak ya. Sehingga kalau kita itu nggak punya tim yang benar-benar solid, nggak punya tim yang benar-benar punya jam terbang dan kompetensi-kompetensi khusus, kita juga susah terkadang membantu atau melakukan pendampingan dalam hal. Makanya kita menyaring orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, sehingga ketika permasalahan itu hadir kepada kami, meminta bantuan kepada kami tahu harus menyediakan solusi yang seperti apa. Seperti gitu. itu. Jadi banyak ya. Jadi kalau misal masyarakat yang ingin meminta bantuan ke LBH, jadi tinggal milih gitu, mau permasalahan yang kontrak drafter, terus buat advokasi kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang dapat meminta bantuan ke LBH sendiri itu siapa saja sih Pak sebenarnya? Nah, terkait siapa saja yang bisa meminta bantuan, itu sebenarnya kita berbicaranya tadi adalah masyarakat. Masyarakat secara umum. Boleh-boleh saja, sah saja, mulai dari kalangan yang paling bawah sampai atas pun boleh datang ke Lembaga Bantuan Hukum, sepanjang memang permasalahannya pastinya permasalahan hukum, Mbak. Iya. Jangan sampai nanti permasalahan yang lain dibawa ke LBH gitu kan ya. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan ya. Kami tidak pernah membeda-bedakan siapa yang harus kami terima, kami dampingi. Jadi siapapun ya yang punya permasalahan hukum, yang mau melakukan konsultasi, membutuhkan pendampingan, bisa datang ke LBH. Jadi buat masyarakat umum nih bebas ya, siapa saja, tidak harus masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang buta hukum. Jadi semua masyarakat dapat meminta bantuan ke LBH Bulan Bintang sendiri. Cuman memang kami tidak membatasi kalangan ya, atau kalangan atau golongan. Cuman memang karena sekali lagi bahwa Lembaga Bantuan Hukum ini adalah lembaga yang non profit ya, dan bahkan kami juga dimungkinkan untuk menerima anggaran dari negara, memang sehingga untuk memberikan sebuah pendampingan yang efektif dan efisien memang secara prioritas, saya katakan prioritas ya, kami prioritas itu memang kepada masyarakat yang kurang mampu dan betul-betul dia membutuhkan pendampingan dan kami memberikan sarana untuk melek hukum tadi. Jadi bukan berarti kami lantas memberikan kotak-kotaan, tidak ya, semua boleh datang ke LBH, semua boleh konsultasi di LBH, tapi terkait dengan prioritas pendampingan, penanganan memang kami utamakan yang betul-betul membutuhkan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang kurang mampu. Seperti itu. Untuk prosedurnya gimana sih Pak buat meminta bantuan di LBH sendiri? Terkait prosedurnya itu apa ada syarat dan ketentuannya? Iya. Jadi sebenarnya ini memang apa ya? Sangat banyak sekali ya asumsi atau pemikiran-pemikiran di masyarakat kita yang masih merasa ya memang berurusan dengan hukum itu sangat membuat ribet dan pusing. Makanya memang kami pun menyarankan jangan sampai berurusan dengan hukum seperti itu. Tapi ketika memang Anda tersangkut dengan permasalahan hukum dan mau datang ke LBH, simpel sekali, tidak butuh syarat dan ketentuan yang berlaku seperti tadi. Yang penting Anda datang ke kantor kami, ya. Anda membawa identitas yang jelas, ya, dan diusahakan memang Anda yang datang itu adalah memang orang yang langsung mempunyai permasalahan dengan hukum tersebut. Kalau bisa jangan diwakilkan. Seperti itu. Jadi kenapa kok seperti itu? Sehingga tim kami ketika menerima permasalahan tersebut atau mau menawarkan solusi atas permasalahan hukum tersebut itu jelas. Kalau langsung dari bahasa kami itu langsung dari prinsipal atau langsung dari orang yang mengalami permasalahan hukum tersebut. Nah itu yang pertama. Jadi cukup datang aja dulu. Silakan datang, kantor kami sangat terbuka lebar ya untuk masyarakat luas di luar sana. Silakan datang, bawa masalahnya ke kami, kita diskusikan seperti itu. Nah untuk seperti yang tadi sampaikan, biasanya untuk ini sifatnya hanya tambahan syarat administratif ya, syarat administratif apabila memang orang-orang tersebut mungkin kurang mampu ya secara biaya atau mungkin butuh support yang lebih dari kami, boleh ditambahkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa setempat atau kelurahan setempat. Itu saja. Yang penting pokoknya datang dulu ke kami, ya, kita diskusi dulu terkait permasalahannya. Insya Allah kami bisa memberikan solusi. Jadi sangat mudah ya. Bagaimana prosedur
kita jika ingin meminta bantuan kepada LBH Bulan Bintang itu. Kemudian untuk harapan dan goals LBH Bulan Bintang perwakilan Malang Raya sendiri untuk kedepannya apa Pak? Ya, jadi memang LBH Bulan Bintang ini boleh dibilang masih baru ya, masih baru. Tapi bukan lantas dengan yang baru ini lantas kita tidak punya jam terbang yang tinggi. Karena seperti saya sampaikan, orang-orang ya atau praktisi-praktisi hukum yang tergabung dalam LBH kami di Bulan Bintang Malang Raya ini adalah orang-orang yang berkompeten dan punya jam terbang tinggi. Dan jangan salah nih Mbak Laila, LBH Bulan Bintang Malang Raya ini pendirinya saya kira masyarakat di luar sana pasti tidak asing dengan namanya. Ya. Jadi pendiri daripada LBH Bulan Bintang Malang Raya ini adalah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Jadi jangan khawatir. Pengacara kondang di Indonesia. Jadi jangan khawatir walaupun ini masih baru, tapi saya jamin praktisinya yang ada di dalamnya luar biasa, punya jam terbang. Sehingga kalau kita bicara goals ya tadi ya, goalsnya LBH Bulan Bintang adalah kami berusaha untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata ya di masyarakat dalam hal ini melalui bidang hukum ya, untuk membantu masyarakat melek hukum. Itu memang salah satu visi yang ditekankan oleh Prof. Yusril kepada kami, bagaimana cara Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang ini bisa hadir di masyarakat, membantu masyarakat kurang mampu, membuat masyarakat melek hukum seperti itu, tanpa harus memikirkan hal yang lain. Makanya kami bilang kalau masalah biaya tadi kan tidak masuk pada syarat ketika orang datang. Itulah kenapa nggak ada syarat masalah biaya. Ya, datang aja kepada kami, gitu kan, sampaikan keluhan permasalahannya seperti itu. Nah, jadi kalau kami di sini di LBH Bulan Bintang Malang Raya sih memang kami hadir di tengah-tengah sebuah hiruk pikuk masyarakat yang sudah sangat kompleks ya. Tidak jarang juga sudah banyak sekali lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada. Tapi kami hadir di sini ya tidak untuk diwarnai, tapi kami hadir untuk mewarnai daripada hukum itu sendiri. Mungkin podcast hari ini sekian, cukup sampai di sini. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama, sudah menjelaskan tentang apa sih itu LBH. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 아슬아슬해 간신히 꿈을 잡아놓은데 눈 가위질을 하려고 해 너의 허위는 필요 없어 이 내심이 많지 않아 내겐 유혹으로밖에 안 보여